Meski batas akhir pengajuan gugatan perselisihan hasil Pilkada Jawa Timur masih akan berlangsung hingga esok hari, tim pemenangan paslon nomor urut 3 Tri Risma hari ini Gusans menyatakan akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sejumlah poin diklaim menjadi pokok utama ajuan yang juga ditujukan kepada penyelenggara. Benarkah demikian? Lalu seberapa pokok ajuan ini akan bisa merubah hasil Pilkada Jawa Timur? Dan untuk membahas dan menjawabnya sudah bersama kami 3 orang narasumber. Ada jubir tim ses Risma Gusan Abdul Aziz, kemudian Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Provinsi Jawa Timur Khairul Umam, serta analis politik Universitas Erlangga Pribadi. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Pak Aziz, Pak Khairul, dan Pak Erlangga. Apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas Bram. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung. Saya langsung ke Pak Aziz terlebih dahulu. Jadi artinya sisa 1 hari, apakah esok hari akan dimanfaatkan dan benarkah soal ada sekitar catatan saya begitu ya, ada 4.000 titik yang kurang lebih 4.000 TPS yang kemudian suara paslon nomor urut 3 ini dinyatakan 0 begitu, Pak Aziz? Ya, Mas Bram, terima kasih. Jadi seperti yang telah kami uraikan itu di ruang rapat pleno terbuka KPU Provinsi Jawa Timur bahwa kami konsisten. Pemilu kada ini haruslah berintegritas. Pemilu kada ini haruslah jujur. Pemilu kada ini haruslah adil. Karena dengan berintegritas itu, dengan jujur itu, dengan adil itu akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Pemimpin-pemimpin yang akan menjadi harapan publik. Pemimpin-pemimpin yang kita yakini itu akan menunaikan janji-janji politiknya. Itu dasar utamanya. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan dugaan penyelenggaraan pemilu kada yang tidak berintegritas atau istilah kami adalah patut diduga tuna integritas, itu ditandai oleh beberapa hal. Yang pertama adalah hampir 4.000 TPS suara Ibu Risma itu tergolong 0 ya. Tergolong 0. Artinya apa? Ada sekian TPS yang mengkonfirmasi seolah-olah sepertinya begitu pengurus PDI Perjuangan dan para saksi kami itu tidak mencoblos paslon 03. Nah, itu sesuatu yang unlogik itu terjadi. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, tidak saja itu TPS yang hampir 4.000 yang 0 begitu, tetapi suara paslon 02 itu 100% Mas Bram. Artinya apa? Kalau bicara tingkat kehadiran, tingkat partisipasi, kita tahu sekitar 60-70%. Pada Pilkada Jawa Timur, itu partisipasi publik itu low. Itu mengkonfirmasi bahwa 100% itu sesuatu juga yang unlogik begitu. Sesuatu yang tidak bisa didekati oleh akal sehat, Mas Bram. Baik. Itu kira-kira, Mas Bram. Oke, Pak Aziz. Jadi dengan 3 poin yang Anda sebutkan, termasuk yang tadi soal partisipasi yang dianggap tinggi, salah satunya di kawasan Madura begitu, artinya yang menjadi tembakan menjadi tujuannya paslon nomor 2 atau secara penyelenggaraan begitu, Pak Aziz? Ya, secara umum kami akan mencermati dan akan mendalilkan bahwa proses penyelenggaraan pemilu secara umum, pemilu kada ini akan kita cermati dugaan tuna integritasnya. Apa dugaan tuna integritasnya? Adalah penyalahgunaan. Bagaimana? Artinya ke KPU Jawa Timur begitu ya, yang menjadi tembakannya ya, Pak Aziz? Oh, terang, kalau soal para pihak nanti kita lihat, karena kita per hari ini melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Oke, malam ini akan diajukan? Pak Aziz? Malam ini pasti diajukan, malam ini. Oke, baik. Pasti diajukan. Baik. Karena kami sudah memverifikasi sekitar 2 jam lalu ya,
soal permohonan surat kuasa dan lain-lain. Itu sudah kami verifikasi. Baik, baik. Saya ke Pak Umam kalau begitu dari KPU Provinsi Jawa Timur. Pak Umam, jadi artinya bagaimana KPUD menyiapkan terkait dengan rencana gugatan ini? Malam ini akan didaftarkan kalau kata Pak Ajis tadi. Ya, terima kasih. Bagi KPU Jawa Timur, jadi upaya yang dilakukan oleh tim dari pasangan calon nomor 3 itu upaya yang sangat kita hormati dan saya kira itu bermartabat. Dan persiapannya sih kalau KPU Provinsi tidak ada persiapan khusus karena pertama karena memang kita per malam ini itu belum melihat di webnya MK itu ada permohonan sengketa yang diajukan oleh tim dari paslon nomor 3. Jadi per malam hari ini masih ada 15 permohonan sengketa yang diajukan oleh 15 kabupaten kota ya. Jadi kita ingin melihat dulu nanti sejauh mana, ini kan masih tahapan awal ya Mas, jadi masih pengajuan permohonan. Nah setelah itu kan nanti ada sidang-sidang. Nah sidang pertama nanti itu tentu apakah permohonan yang diajukan itu akan berlanjut ataukah dismisal, kita juga belum tahu kan. Nah kalau misalnya berlanjut baru kita harus mempelajari permohonannya itu bagaimana, lokusnya di mana, kan kita karena pilgub ya, jadi lokusnya itu ada 38 di 38 kabupaten kota. Nah kita juga belum tahu kan lokus yang didalilkan oleh tim paslon nomor 3 itu mana saja, kan kita sampai hari ini juga belum mengetahui. Pak Umam, tapi kalau paling tidak dari 3 narasi tadi soal 4.000 TPS yang kemudian suara 03 ini 0, suara 02-nya 100%, bahkan tingkat partisipasi di beberapa wilayah dianggap unlogik begitu kalau kata Pak Ajis, itu sebetulnya sudah didengar dan dipersiapkan KPU atau seperti apa kemudian Pak Umam? Enggak, jadi kami terus terang belum menerima laporan meskipun ada perintah ya, ada instruksi yang disampaikan oleh pimpinan kami di KPU RI untuk mengecek dan sudah kita teruskan ke beberapa kabupaten kota yang disangkakan itu. Jadi kita sudah berkomunikasi dengan kabupaten kota. Tapi sampai hari ini karena memang beberapa hari yang lalu teman-teman kan masih fokus untuk mengawal proses rekapitulasi sehingga mereka belum sepenuhnya bisa mengirimkan rincian data yang dimaksud oleh pimpinan di KPU RI. Jadi sampai hari ini kita masih belum menerima informasi itu, Mas. Oke, pun nanti setelah ada gugatan resmi begitu ya, baru akan dipelajari oleh KPU Jawa Timur. Baik-baik. Saya ke Pak Erlangga pribadi terlebih dahulu. Pak Erlangga, kalau melihat dinamika pilkada yang terjadi di Jawa Timur, mungkin hitungan saya ini yang keempat begitu ya sejak 2008 kalau tidak salah. Bagaimana hal seperti ini juga bisa mempengaruhi hasil akhir begitu, Pak Erlangga? Iya, kalau maksudnya adalah hal seperti ini adalah terkait dugaan kecurangan, saya pikir bahwa pertama-tama misalnya paslon nomor 3 sendiri itu sudah menggunakan jalur yang legal, yang institusional terkait dengan bagaimana proses demokrasi harus ditegakkan, dan saya pikir itu merupakan satu hal yang baik. Gitu. Dan tapi kemudian kalau kita lihat bahwa dalam konteks pilkada di Jawa Timur sendiri, memang kemudian persoalan tentang kemudian naik ke MK itu bukan satu hal yang baru. Misalnya kita tahu dalam pertarungan misalnya 2 kali yang sering disebut sebagai El Clasico itu kan, Pak Dekarwo dan Gus Ipul versus misalnya Bukoviva. 2 kali itu juga melakukan sampai kepada kemudian sampai ke meja MK untuk kemudian setiap pilkada, dan saya pikir bahwa hal tersebut kemudian juga bisa terjadi saat ini dalam pilkada 2024. Itu merupakan satu hal yang bukan hal yang asing yang terjadi di Jawa Timur gitu. Nah, tapi kan kemudian nanti kita akan menyaksikan bahwa terkait dugaan tersebut di Mahkamah Konstitusi akan melihat apakah misalnya kemudian tuduhan tersebut hanya berdasar argumen, tapi juga nanti kita akan lihat validasi
validasi dari bukti-bukti yang akan ditampilkan oleh pemohon ya, oleh pemohon terkait hal tersebut. Di mana salah satu kriteria dari Hakim Mahkamah Konstitusi menentukan terjadinya kecurangan atau tidak itu terkait dengan apakah terjadi apa yang disebut sebagai TSM atau terstruktur, sistematif, dan masif. Dalam artian apakah misalnya terjadi kecurangan yang masif yang dilakukan oleh aparat pemerintahan atau penyelenggara pemilu secara kolektif, dan kemudian bahwa secara sistematis dalam artian bahwa itu merupakan suatu bagian skenario yang dirancang secara sistematif, terus kemudian secara terencana dengan sudah sangat terencana dan terukur, sangat solid, dan juga apakah dampak pelanggarannya itu akan merubah konstelasi perolehan suara. Itu saya pikir nanti akan menjadi pertimbangan-pertimbangan apabila kemudian jadi kasus dalam konteks pilkada di Jawa Timur ini sama maju ke dalam Mahkamah Konstitusi. Oke, baik, menarik. Soal TSM itu menjadi salah satu kunci begitu ya, apakah kemudian ini bisa dilanjutkan atau tidak di MK. Nah, oke, saya kembali ke Pak Ajis kalau begitu. Jadi artinya kalau memang tadi pada 4.000 titik ada kecurigaan begitu, bagaimana pembuktian dari hal TSM-nya begitu, yang kemudian ini menjadi satu titik yang akan menentukan ia berlanjut atau tidak pada meja MK nanti begitu Pak Ajis? Ya, Mas Bram. Jadi, kalau bicara terstruktur, bicara sistematis, dan bicara masif, itu tentu itu sudah menjadi diskusi kami itu sejak awal ya. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, daerah-daerah atau lokus, sebagaimana tadi disinggung oleh kawan KPU tadi, Mas Umam, itu tentu bahwa lokus kita itu selain itu 4 kabupaten ya, 3 sampai 4 kabupaten itu di area Madura begitu, mulai dari Sampang, Pamekasan, Bangkalan, Sumeneb. Ini 4 titik ini itu menjadi pintu awal ya. Kemudian ditambah dengan Kota Kediri, Madiun ya, kemudian Situbondo, dan ada beberapa kota lain begitu ya. Nah, artinya apa? Yang kami sampaikan barusan, nama-nama kota dan kabupaten itu sebagai representasi di antara 38 kota dan kabupaten. Itu kalau mau bicara terstruktur, kemudian bicara sistematis, itu bicara masif, tentu kami sedang menyiapkan termasuk berita acara wawancara itu dengan para pengurus PDI Perjuangan dan para saksi kami yang berada di lokasi, di mana suara mereka itu menjadi tidak ada sama sekali begitu. Nah, andaikan itu ada 3 atau 1 suara saja, itu kemungkinan untuk kita definisikan sebagai terstruktur, sebagai sistematis, dan sebagai masif, itu barangkali masih sumer atau lemah dalam perspektif hukum. Tetapi ini 0, Mas Bram. Jadi 0 ini. Dan yang kedua adalah paslon 02 itu 100% itu tentu membuka celah argumen bahwa dugaan TSM itu patut diduga untuk disematkan pada Pilgub Jawa Timur. Dan ingat satu hal, bahwa di Mahkamah Konstitusi itu tidak saja berbicara soal-soal kalkulator itu, ya, tetapi ketika ada kecurangan yang begitu terstruktur, ya, sistematis dan masif, MK berwenang untuk mengadili, mendiskualifikasi calon. Oke, baik, Pak Ajis, sebelum ke sana. Itu yang tidak familiar di tingkat publik. Oke, baik. Jadi artinya kalau Anda mengatakan masih mengumpulkan bukti lebih kuat lagi, artinya hanya karena pada 4.000 TPS itu 0 perolehan, bahkan saksi dianggap tidak ada suaranya di situ, itu yang menjadi titik awal begitu, yang dianggap ini ada kecenderungan untuk TSM, Pak Ajis? Itu titik awal. Yang kedua, itu ada banyak itu C plano 1 itu di tip E gitu. Oke, baik. Ya, itu di tip E. Itu banyak sekali di beberapa kota dan kabupaten, dan sudah kami kantongi serta bukti-bukti, bahkan kami memegang bukti
itu dari Sirekap KPU. Baik, oke. Kami menemukan bukti di Sirekap KPU dan mengkonfirmasi adanya dugaan terstruktur, sistematis, dan masif. Baik. Itu, Mas Bram. Oke, saya berikan kesempatan kepada Pak Umam untuk menjawabnya ketika ada narasi dugaan seperti itu, begitu Pak? Iya, saya pikir begini, setiap pihak itu punya hak untuk berargumentasi apapun, mendalilkan apapun. Dalam konteks kita penyelenggaraan ini, tentu apa yang sudah diambil, langkah yang diambil oleh teman-teman di paslon 3 ini sebenarnya sudah tepat. Tinggal bagaimana nanti teman-teman itu membuktikan apakah benar dugaan itu ataukah justru dugaan itu bisa terpatahkan oleh argumentasi atau alat bukti yang jawaban yang kita siapkan. Karena kan KPU sendiri kan tidak bisa berandai-andai nih Mas. Ya. Apakah nanti begini, begitu dan lain sebagainya, karena sampai hari ini kita juga belum mendapatkan informasi apapun terkait permohonan sengketa yang diajukan oleh tim paslon 3. Nah nanti kalau permohonan sengketa itu sudah dimasukkan dan kita berkesempatan untuk mempelajari itu, baru kita bisa menyiapkan segala sesuatunya, jawaban-jawaban dan alat bukti apa yang perlu kita sampaikan di persidangan nanti. Oke, baik. Saya akan ke Pak Erlangga kalau begitu. Saya minta analisa Anda begitu Pak, karena bicara pilkada adalah bicara ketokohan. Seberapa kemudian soal adanya pemilih nol dalam banyak TPS, 4.000 TPS kalau kemudian klaim dari paslon nomor 3 itu mungkin terjadi. Saya ingin Anda membaca kecenderungannya untuk masyarakat Jawa Timur pun soal split tiket voting yang bisa terjadi pada Pilpres dan Pileg lalu begitu. Tapi jangan langsung jawab Pak Erlangga karena kita akan jeda senak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia. Saya akan kembali dengan 3 orang narasumber. Saya akan ke Pak Erlangga pribadi. Jadi artinya Pak Erlangga, seberapa kemudian perolehan nol pada sebuah TPS dengan jumlah yang cukup besar tadi, itu mungkin terjadi untuk Jawa Timur begitu, Pak Erlangga? Ya kalau kita lihat dari konfigurasi ketokohan dari masing-masing calon ya, dari Bu Khofifah, Bu Risma, dan Bu Lulu, itu saya pikir bahwa agak sulit untuk bisa melihat bahwa dalam jumlah yang masif itu akan ada kotak yang kosong, gitu. Akan ada perolehan yang kosong, misalnya dalam salah satu calon, dalam hal ini misalnya salah satunya Bu Risma. Artinya ketokohan, popularitas, dan elektabilitas dari masing-masing tokoh tadi, kefiguran tadi itu cukup dikenal, sangat dikenal bahkan di Jawa Timur, sehingga membayangkan ada sekitar suatu hal yang masif, ribuan kotak suara itu yang kosong terkait dengan yang pemilihan kepada Bu Risma. Saya pikir juga itu saya tidak bisa membayangkan hal tersebut. Nah di sini kemudian nanti kan biasanya proses di MK itu menunjukkan validasi tentang tuduhan tersebut. Dan kemudian juga kita lihat bahwa tadi dalam melihat ukuran terkait tentang apa itu namanya kecurangan atau ketidakadilan yang berlangsung, problem fairness, ya memang parameternya akan banyak. Bukan hanya soal kalkulatif secara kuantitatif jumlah kecurangan, tapi juga kemudian kualitas. Sampai sejauh mana misalnya, mohon maaf bukan saya menuduh, tapi yang jadi ukuran misalnya derajat abuse of power dari penyelenggaraan pemilu, itu akan menjadi ukuran yang menjadi pertimbangan dari hakim MK saat memutuskan. Nah, di situ kita akan melihat tentang bagaimana terkait dengan argumen hukum, baik dari misalnya pelapor ataupun terlapor, juga tentang tidak hanya argumen secara kualitatif, tapi juga kemudian bukti-bukti yang menjadi penguat, alat bukti yang jadi penguat dari argumen yang telah dibangun, itu tentu akan menjadi bagian yang
jadi pertimbangan dalam pengadilan nanti. Seperti itu kira-kira. Oke, Pak Erlangga, yang kemudian menjadi salah satu narasi yang juga Pak Ajis sampaikan begitu di segmen 1 tadi, bahwa soal partisipasi tinggi pada sejumlah wilayah yang kemudian dianggap anomali. Bagaimana Anda bisa menganalisa begitu untuk pemilih Jawa Timur, khususnya pada konteks pilkada gubernur begitu, Pak? Maaf, tadi partisipasi tinggi apa rendah ya? Tinggi, Pak. Partisipasi tinggi terutama pada kawasan Madura ini kemudian dianggap anomali. Begitu ya, Pak Ajis ya, kalau saya tidak salah mengutip? Ya, 90 sampai 100% itu mengalahkan kota Surabaya itu. Oke, dan Itu itu, hebat sekali itu. dianggap tidak biasa menurut tim Anda begitu, Pak Ajis? Iya, iya. Iya, itu kan tentu begini. Secara sosiologis warga masyarakat Madura itu banyak yang bekerja di luar Madura, Mas Bram. Nah, apakah pertanyaannya begini? Itu ada sekira itu 25 sampai 30%. Pertanyaannya adalah, apakah sekira 30% itu kemudian pada tanggal 27 November berbondong-bondong itu menyusuri Suramadu untuk melakukan pencoblosan terhadap pemilihan gubernur itu. Kemudian setelah itu kembali lagi ke tempat mereka. Ini kan pertanyaan yang sungguh menggelikan sesungguhnya ya kalau bicara soal partisipasi 90 hampir 100%. Oke, baik. Itu baik. catatan pertama kami begitu. Ya, Pak. Oke, baik. Ya, Pak Ajis, nanti- saya ke Pak Erlangga dulu. Kalau begitu, nanti sebelum saya lanjutkan kepada Anda. Pak Erlangga, analisanya seperti apa untuk konteks Jawa Timur, Pak? Jadi kalau analisisnya memang secara argumentatif itu tingkat antusiasme yang tinggi seperti itu kemungkinan politik yang akan muncul adalah perimbangan suara yang begitu ketat di antara paslon. Tapi di sini nanti kita akan menyaksikan dalam konteks logika hukum bahwa argumen yang make sense tersebut nanti akan kemudian dipertimbangkan oleh hakim terkait dengan bagaimana istilah ilmiahnya substansiasi atau menunjukkan alat bukti atau bagaimana kemudian ilustrasi dari argumen tersebut. Saya pikir bahwa pihak yang melapor itu juga pasti akan menyiapkan hal tersebut. Demikian juga pihak yang terlapor, misalnya KPU, itu juga kemudian menyiapkan antisipasi terkait dengan tuduhan dan alat bukti yang kemungkinan akan disodorkan. Gitu. Jadi bahwa nanti kemudian pertarungan dalam konteks di pengadilan itu akan melihat pada bagaimana kekuatan dari argumentasi dan juga kemudian terkait kekuatan dari alat bukti, fakta-fakta dan ilustrasi yang menjadi fondasi dari argumen yang telah dibangun. Dan disitulah kelihatannya kita akan menyaksikan terkait dengan pengadilan kalau jadi pengadilan di MK terkait dengan kasus Jawa Timur. Oke, baik. Saya ke Pak Ajis kalau begitu. Jadi artinya seberapa kemudian keyakinan tim 03 begitu, Pak Ajis, untuk kemudian ini bisa dilengkapi dan membuktikan narasi yang kemudian Anda jabarkan tadi? Ya, kami telah menyusun sejumlah posita begitu dan korelatif itu dengan petitum. Tentu seluruh posita kami itu cukup bukti untuk kita hadirkan, untuk kita sajikan di ruang peradilan yang terhormat, yakni Mahkamah Konstitusi. Mas Bram, satu hal yang kita, akal sehat kita itu terganggu ya. Ketika kemudian Ibu Risma di hampir 4.000 TPS itu tidak mendapatkan suara. Memang pertanyaannya adalah, apakah Ibu Risma ini orang baru? Bu Risma ini, Mas Bram, itu pernah menjadi wali kota 2 periode. Pernah menjadi menteri dan seterusnya. Artinya pembuktiannya akan disiapkan dalam gugatan begitu ya, Pak Ajis ya? Ya, kami akan siapkan betul soal bukti-bukti itu agar apa? Agar posita kami itu linear, itu dengan petitum. Apa yang akan kami minta dan tidak melulu sekali lagi itu soal kalkulasi, soal perselisihan hasil, tetapi ini soal kualitas penyelenggaraan Pilkada Jawa Timur, apakah sudah berintegritas atau justru sebaliknya tuna integritas. Itu yang akan kita uji. Apakah juga ada dugaan keterlibatan aparat-aparat misalnya ataupun aparatur sipil negara, itu juga akan kita uji di situ. Apakah juga dugaan-dugaan soal bansos misalnya, itu juga akan kita uji di situ.
Tapi kita tunggulah Mas Bram nanti Baik. di Mahkamah Konstitusi. Yang pasti hari ini kami siapkan untuk dilakukan proses pendaftaran. Oke, baik. Terakhir saya akan ke Pak Umam kalau begitu. Dari KPU tadi sudah mendengar banyak rencananya, narasinya begitu Pak. Akankah kemudian sebelum hasil resminya atau gugatan resminya diterima oleh KPU Jawa Timur, ini juga sudah disiapkan begitu antisipasinya? Ya, kalau kita sih sebenarnya kan antisipasi itu sudah kita lakukan sejak awal sebelum proses pemungutan penghitungan sampai dengan rekapitulasi. Nah, antisipasi itu kan sifatnya normatif berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang sudah berlakukan mulai dari PKPU 17 tahun 2024 maupun di rekapitulasinya PKPU 18 tahun 2024. Jadi proses-proses antisipasinya sudah kita lakukan sejak awal dalam rangka apa? Dalam rangka memperkuat kapasitas penyelenggara kita di tingkatan KPU kabupaten kota maupun sampai di tingkatan ad hoc agar apa? Agar mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang justru sebenarnya kita antisipasi lebih awal agar dugaan-dugaan yang muncul seperti yang tadi disampaikan, misalnya ada tuna integritas dari penyelenggara ataupun abuse of power yang dilakukan oleh para penyelenggara. Nah, itu yang sebenarnya kita antisipasi sejak awal. Nah, kalaupun nanti muncul dugaan seperti tadi yang sudah disampaikan, maka yang bisa membuktikan adanya dugaan itu menjadi benar ataukah tidak benar, maka prosesnya sudah betul yang dilakukan adalah melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kami di KPU provinsi akan menunggu proses lebih lanjut. Apakah nanti toh ini juga kita kan belum tahu Mas ya, dari permohonan yang diajukan itu kan masih belum ada apakah nanti itu dilanjutkan ataukah itu dismisal, kan kita juga belum tahu. Ya, nanti kalau misalnya itu dismisal, tentu kan kita tidak akan melakukan sidang lanjutan. Tapi kalau nanti dilanjutkan, berarti itu nanti baru kita akan menyiapkan segala sesuatunya. Mana tuduhan-tuduhan di lokus mana itu yang nanti akan kita buktikan. Oke. Itu Mas. Baik, kita akan tunggu pembuktiannya di persidangan Mahkamah Konstitusi nantinya. Terima kasih 3 orang narasumber, ada Pak Ajis, Pak Umam, dan juga Pak Erlangga telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya, Bapak-Bapak. Terima kasih. Selamat malam. Mas Bram, sama-sama.